Tes. Hai. Halo. Buset, ada yang halo, ada yang anyong nih. Anyong nih bahasa apa sih? Kok aku baru denger ya? Aduh, bahasa apa nih Anyang nih, Des? Anyong itu bahasa Korea. Bahasa Korea ya. Kayaknya kalian pecinta drakor banget nih ya. Keras banget kalian pecinta drakornya ya. Gila sih. Tapi sebenarnya kita lagi ngapain nih sebenarnya? Kita ngapain ya di sini? Kita lagi bikin apa nih ya? Kita sekarang lagi bikin podcast. Jadi podcast. Podcast itu ngikutin perkembangan zaman banget ya. Iya. Tapi sebelumnya podcast tuh apa ya? Podcast itu siaran audio. Ini Ya. keren banget. Udah bukan audio lagi ya. Udah ada Bukan. siaran audionya. Kan kalau zaman dulu tuh radio kan ya. Iya, benar. Sekarang podcast. Iya. Gila sih. Ini podcastnya bahas tentang apa sih? Wah, podcast hari ini nih kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi ya. Temanya udah keren banget. Gila sih. Kita bahas yang paling basic dulu gimana? Boleh. Dari penyakitnya dulu gimana? Yoi, Oke deh, kita mulai dari yang paling terkenal nih ya, yaitu penyakit AIDS. Penyakit AIDS ini disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga daya tubuh semakin melemah dan rentan diserang berbagai penyakit. Gitu. Iya. Kalian ada yang tahu nggak penyebabnya HIV atau AIDS ini? Coba. Aku. Coba deh Aku. tanya apa-apa. Biasanya nih HIV ini ditularkan dari ibu yang menyusui gak sih? Bener banget. Ada lagi nggak? Aku Ica. Apa nih, Ca? Wah, HIV itu biasanya bisa menular lewat seks bebas gak sih? Wah, Seks bebas ya? parah sih, parah. Deswi gimana Deswi? Kalau menurutku itu donor darah. Donor darah ya. Tapi kalian kayaknya melupakan satu penyebab yang paling terkenal nih. Apa tuh? Apa ya? Apa? Masa kalian nggak tahu sih? Apa sih? Apa Nggak ya? tahu. Ini loh guys, jarum suntik yang berganti-gantian. Oh, jarum suntik. Ternyata dari jarum suntik itu bisa menularkan penyakit AIDS ya. Berarti jarum suntik yang udah kepake lagi gitu ya? Bener, ijik banget gak sih? Ih, jorok ih. Next penyakit apa lagi nih? Wah, next aku ya. Boleh. Next nih, ada penyakit sifilis. Sifilis itu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Widih, pinter banget nih, Cah. Ica sih. Tapi kamu tahu nggak sih gejalanya sifilis itu apa? Alah, nanya loh. Anak baik hati aku jawab deh. Jadi, gejala awalnya munculnya sifilis itu munculnya luka. Luka, hilanglah luka. Salfok nih Fanya nih. Ayo lanjut. Jadi munculnya luka yang tidak terasa di bagian Apa area- tuh? Bagian apa tuh? Area itu dong, kelamin, mulut dan anus. Next. Anus ya, bukan dubur ya. Anus sama dubur nih. Anus aja nggak sih lebih enak? Oh, bukan dubur ya. Bukan. Oke. Lanjut nih, Mbak Des nih. Mbak Des mau jelasin tentang apa? Nah, aku di sini akan ngejelasin penyakit reproduksi tentang gonore. Oke. Gonore itu disebabkan karena infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae yang menular melalui kontak seksual. Apa sih kontak seksual tuh? Nah, kontak seksual itu hubungan seksual tanpa pengaman. Terus Gejalanya apa? Gejala di penyakit gonore ini berbeda-beda, pria dan wanita itu berbeda. Kalau pria itu timbulnya nanah dari penis saat buang air kecil, dan kalau wanita itu menimbulkan keputihan yang terus-menerus dan pendarahan di luar masa menstruasi. Waduh, bahaya banget ya ternyata. Ya, kirain gonore itu penyakit yang paling ringan ya. Iya, ternyata bahaya juga. Bener. Next, ada penyakit apa lagi? Nih, aku mau ngejelasin tentang herpes. Kalian pada tahu penyakit herpes gak sih? Pernah denger sih, cuman belum paham banget. Kalau aku Denger ya? sih nggak pernah denger deh. Jadi ini masih baru ya buat kalian ya. Iya nih, gimana nih? Penyakit herpes itu penyakit menular seksual yang biasanya tuh ditimbulin dengan nyeri sama luka gitu di bagian alat kelamin, kayak Serem banget ih, ya sih. iya, kayak ngeri gitu. Terus
kalian tahu gak sih herpes sih ada 2 macam tau? Waduh, pengetahuan baru nih. Iya baru banget, apalagi aku yang belum tahu sama sekali. Bener nih. Iya, herpes itu ada herpes kelamin. Herpes kelamin ini bisa didiagnosa sendiri. Kayak itu ngeri gitu loh, nyeri kalau misalnya kalian buang air kecil tuh kayak nyeri-nyeri gitulah. Terus sama gatel-gatel, sama luka yang bisa bikin bisul atau koreng kayak jorok banget. Gila sih. Gila. Kalau herpes ini yang kedua ya, herpes genital. Herpes genital ini munculnya periodik gitu loh, kayak munculnya nggak nentu, kayak bisa kayak mirip asma gitulah. Tahu asma kan? Tahu dong. Cuman ini bedanya herpes ini penyakit kelamin. Kalau asma itu penyakit pernapasan. Penyebabnya herpes itu apa sih? Herpes itu penyebabnya dari virus herpes simplex. Tahu gak? Enggak lah. Sama aku juga baru Apa? kayak aku baru tahu kemarin gitu pas dijelasin sama guru-guru. Menurut aku juga sih. Baru denger juga. Berikutnya kita mau ngejelasin tentang apa nih? Penyakit apa nih? Ada kepo nggak nih? Iya, aku kepo banget. Gila, ini siapa mau jelasin nih? Apa nih? Aku mau ngejelasin tentang keputihan. Oke, dipersilakan Deswi. Keputihan itu ada 2 guys. Keputihan ada keputihan abnormal sama keputihan normal. Kalau keputihan normal itu keluar setiap hari tapi dengan jumlah yang sedikit. Kalau banyaknya tuh pada masa subur atau menjelang setelah haid. Berarti kita tuh biasanya bisa keputihan ya tanpa terkena penyakit. Iya. Aku baru tahu, gila sih. Iya, aku juga baru tahu sih. Pengetahuan banget. Kira aku gak akan keputihan gitu kan. Iya. Kita walaupun Gak kena penyakit keputihan bisa juga keputihan iya, benar ya. sih, benar. Next nih, siapa nih yang mau menjelaskan? Gue nih mau jelasin nih penyakitnya namanya itu epididymis. Ada yang tahu nggak nih penyakit epididymis? Gak tahu, apa tuh? Jadi penyakit epididymis ini menyerang saluran sperma. Waduh, jadi buat laki-laki doang nih. Jadi perempuan mana mungkin kan ya punya sperma kan ya? Iyalah. Nah, epididymis ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakterinya ada yang tahu nggak nih bakteri apaan? Aku tahu. Apa Mbak Des? Bakteri E. coli bukan? Wah, bener banget. Epididymis ini Tia bisa menyerang anak-anak juga. Jadi nggak cuma orang dewasa. Jadi hati-hati nih buat semuanya ya. Iya, aku kira cuma bisa remaja doang sama orang dewasa. Ternyata anak-anak juga bisa Bener ya. banget. Jadi buat semuanya hati-hati pokoknya. Berarti ini penyakit gak mandang umur. Bener banget. Gila, ini penyakit. Sekarang kita bakal bahas data pelecehan seksual sekolah menengah atas di Kabupaten Probolinggo. Nah, pasti ini tema-tema yang kalian tunggu kan ya. Wah, Fanya paling banter nih. Karena aku paling semangat. Jadi, apa cuma Fanya ya cuma semangat? Oh, aku dong. Aku menanti-nanti nih. Enggak, bohong. Masa sih? Serius dong. Oh, serius ya. Oke. Ternyata pelecehan seksual di Kabupaten Probolinggo masih tinggi ya. Kaget aku ternyata ya. Padahal Kirain udah dikit. udah turun padahal kiranya. Padahal ini kan daerah gitu kan, bukan kota-kota besar. Bener. Tempatnya tuh kan sempit, bisa-bisanya naik ya. Itu aja masih secara signifikan. Gimana yang belum signifikan, yang belum speak up? Pasti bakal lebih tinggi lagi nih. Numpuk, bener-bener numpuk. Tapi ada yang tahu nggak sih biasanya umur berapa? Kebanyakan umur berapa sih yang terkena pelecehan seksual tuh? Biasanya tuh umur 15 tahun ke atas. Oh gitu. Gila, 15 tahun aja udah dilecehkan Ya ya. bener. Siapa sih yang melecehkan? Orang dewasa. Ih, orang dewasa. Ih, pedofil Iya, gak sih? Bener banget pedofil. Ih, kok bisa ya mereka Bener. melecehkan anak kecil gitu loh? Iya. Gak mikir apa ya? Gak mikir apa ya kalau misalnya mereka punya Bisa anak. merusak. Kalau misalnya mereka punya anak nih ya, terus anaknya dilecehkan sama kayak dia melecehkan orang lain gitu. Rasanya sih. Aduh, anak aku kok diginiin Jangan ya? kan orang tua korbannya tuh gimana perasaannya? Kayaknya
doang sih ya. Iya, segitu aja gak sih? Iya. Cukup gak sih? Cukup gak sih? Harus cukup lah. Harus cukup Itu lah. udah temanya tuh udah menyangkup semuanya tuh kayaknya. Iya kayaknya. Iya deh. Mulai dari penyakit sama pelecehan seksual. Wah, bener banget. Tepuk tangan dulu buat kita dong. Makasih. Bye bye.